Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Oke, selamat pagi Dream People. Terima kasih sudah menonton channel sebelumnya dan konten-konten sebelumnya. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda. Kalau kemarin Senin kita masih ada di Jakarta, dan sekarang kita nggak jauh dari Jakarta, mau menyambangi tempat seseorang yang memang suka banget mobil antik. Nah, langsung aja ikutin keseruan kita hari ini. Check it out. Oke, tadi kita naik motor, ya kan, mau merapat ke tempat peternakan. Tapi peternakannya ini bukan peternakan ayam ya. Peternakannya ini adalah mobil-mobil antik. Terima kasih buat sewa mobil yuk. Kita nggak jadi kehujanan naik motor. Pokoknya kalau kalian mau sewa mobil, langsung ke sewa mobil yuk. Kayaknya ada 2. Kalian cukup datang landing di Bali dan cuman pakai KTP aja, nggak ribet ya. Jadi langsung aja kita lihat keseruan kita hari ini. Check it out. Oke, sampai sudah kita di tempat perkebunan peternakan dari mobil-mobil klasik yang ada di Bali. Nggak jauh kan dari Jakarta, hanya 1.200 km. Langsung aja ikutin Mila. Ya, ini dia kebun vintage cars yang ada di Bali. Begitu kita masuk, langsung disuguhi dengan beberapa mobil yang cukup klasik dan jarang banget ada orang yang punya. Jadi ini pakai tiket ya? Ya, pakai tiket. Oh, 100.000 per orang. Untuk berapa jam? Di sini tidak ada tiket masuk. Tidak ada waktu. Jadi ada tiket masuknya untuk per orang 100.000. Domestik, internasional? Sama ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk. Ya, begitu penampakan masuk, seperti namanya, kebun vintage cars. Cars artinya banyak ya, dan di sini benar-benar banyak sekali mobil-mobil sesuai namanya saya lagi, vintage. Lebih lama dari klasik. Langsung aja ya, nggak pakai basa-basi, kita langsung ngobrol sama ownernya. Let's go.
Oke, sekarang kita sudah berada di kebun vintage cars dan suatu kehormatan boleh ketemu langsung sama founder dan ownernya kebun vintage car. Ya, Dengan siapa? Oh maaf, boleh diperkenalkan? Yos. Om Yos. Ya, Tapi panggilannya Jos. Yos. Oh Yos, Yos. Oh Om Yos. Oke. Bareng Om Yos, terima kasih Om sebelumnya kita udah dikasih waktu ya untuk sharing-sharing lah, ya kan. Nah Om, ngomong-ngomong nih, kebun vintage cars itu tempat apa sih Om? Jadi ini sebetulnya awalnya garasi mobil. Garasi mobil. Ya, waktu itu kan saya punya beberapa mobil tua yang memang penempatannya di beberapa tempat. Ada yang di Jakarta, bahkan ada di bengkel, di temen, ya di kantor. Akhirnya Jadi nggak di Bali Om, di Jawa ya? Di Bali, ada di Bali, Oh, ada di Bali. tapi ada juga di kantor di Jakarta. Tapi ya lama-lama bingung juga untuk bagaimana mau diapain. Ya, walaupun ke barang-barang tua, tapi kan pengennya kita kumpulin dia. Kebetulan ya tempat tinggal saya nggak jauh dari sini, akhirnya saya dapat tempat di sini. Ya mulailah saya kumpulin di sini, tarik pelan-pelan sampai ya sekarang relatif udah di sini semua. I see. Jadi awalnya sebetulnya sih cuma garasi mobil, Oh, garasi mobil. karena saya kan aktif di komunitas mobil tua, ya. Oh. Jadi ya teman-teman jadi tempat ngumpul juga kalau kita Base camp gitu ya? rapat, ya semacam base camp kita mau apa ngumpul lah. Ya, kemudian kita ya baru saya namain kebun itu. Kebun. Vintage car karena dulu tempat ini tuh kebun gitu. Oh, karena basicnya ini sebelumnya kebun beneran, kebun pisang, kebun ubi, Iya, kebun iya, apa iya. lah. Cuman supaya gampang ingetnya kebun lah, gitu. Iya, Nggak ada iya, arti iya. apa-apa sih. Jadi nggak ada filosofi khusus ya Om ya? Nggak ada. Akhirnya Vintage cars. baru saya tata lah tempat di sini sebagai garasi mobil saya. Baru di awal-awal pandemi kita publish untuk umum lah gitu kan. Jadi tempat wisata juga ya Om ya? Sebelumnya ya belum, cuman kita publish aja lah supaya orang tahu. Dan gitu kan. euforianya Baru cukup signifikan nih. Selama pandemi kita sering-sering bikin kegiatan di sini, akhirnya ada dinas pariwisata Denpasar melihat, kemudian Potensinya. kita ditunjuklah jadi tempat objek wisata. Keren banget ya. Jadi ya semuanya berjalan seperti mengalir aja. Oke. Jadi luar biasa ya kalau kita simpulin nih emang berawal dari passion Om ya. Berarti Om Ya. udah suka otomotif Ya, udah puluhan hobi tahun ya, bahkan. udah hobi ya. Dan itu bergulir berjalannya waktu dan saya lihat dari depan sampai belakang ini luar biasa sih koleksinya keren-keren di sini. Apa yang luar biasa? Ya koleksinya kan nggak semua orang punya nih Om, apalagi kita orang-orang Sebetulnya awam mah nih. biasa aja, cuman karena banyak aja. Iya, karena kuantitinya banyak kan. Iya, iya. Jadi mobilnya mobil biasa-biasa aja, cuman karena banyak sehingga kelihatannya jadi luar biasa. Iya. Mobilnya biasa-biasa aja. Masih umum ya gitu ya Om ya. Umum lah. Mobil saya nggak ada yang mobil aneh-aneh. Iya, iya. Tapi kalau merek-merek itu biasa apa aja sih Om sih? Kebanyakan mobil sih Eropa atau Chevrolet ya. Oh, kebanyakan Chevrolet ya. Ya Eropa ada dikit. Tapi memang dulu dapetnya kebanyakan sih Amerika karena saya juga dulu senengnya Chevrolet ya. Oke. Ford juga ada Om ya? Ford ada, Ford kebetulan Chevrolet. kalau di sini kebanyakan Chevrolet. Ford ada beberapa. Bahkan mobil saya yang umurnya paling tua di tempat ini adalah Ford. Tahun berapa itu Om? Ford Model T tahun 1917. Wow, yang di depan bukan Om? Di belakang. Oh, di belakang sana ya ada ya? Ini ada dan itu kondisi jalan. Kondisinya jalan Om. Wow. Jadi memang di sini mobil nggak cuman hanya pajangan tapi semuanya terawat ya Om ya? Ya terawat sedikit lah. Nggak semua. Luar biasa. Iya. Jadi memang
Om Yos ini kebetulan dari hobi terus memberikan wadah ya kan ke teman-teman otomotif, dan suatu kebetulan ditunjuk juga sebagai tempat destinasi karena memang cukup menarik ya. Jadi keren sih. Nah Om, kalau di dunia otomotif tuh Om ya, kalau boleh sedikit share pengalaman nih Om dari dulu sampai sekarang. Kira-kira apa sih Om yang membuat Om jatuh cinta kepada mobil gitu loh Om? Ya pertama memang dari kecil seneng lihat mobil gitu kan. Nah, khususnya mobil-mobil yang kaleng-kaleng, zaman saya kecil kan mobil kaleng-kaleng, mobil polisi. Ada Dulu nggak ada diecast ya Om ya? Nggak ada. Oke. Yang dari kaleng yang bisa diput bungung yang. Terus ya itu cukup berkesan di dalam hidup saya. Tapi mobil ini kan dulu belum kerja. Mulai kerja, mulailah beli yang murah-murah. Karena relatif 25 tahun lalu mobil itu kan harganya masih murah. Oke. Ya, mobil kan masih ada yang harga 2 juta, 4 juta dulu kan. Tapi kurs saat itu ya? Iya, waktu itu mobil relatif banyak dan murah. Oke. Dan kita mau dapat mobil tua dulu juga nggak sulit. Gampang. Saya kalau kita di Jakarta, kita ke Parung ya banyak mobil tua di sana. Iya, berarti Parung tuh gudangnya dari dulu ya Om ya? Iya, Bukan cuma jadi, sekarang ya? Memang dulu memungkinkan untuk beli. Dan kebetulan hobi. Ya. Terus kendalanya apa tuh? Kan Om ini banyak banget nih. Berjalannya waktu ngehandle-nya tuh. Iya, pasti kendalanya kalau udah mulai banyak kendalanya kan. Artinya mulai mau diapain ini mobil ya. Kan nggak semuanya dipakai juga. Mau dirapin apanya dulu, apa mesinnya dulu, apa catnya dulu, antara dua kan. Nah, sehingga itu ya bergulir lah secara perlahan, saya pilihin mana yang saya suka, terus nggak terlalu sulit, saya bangun pelan-pelan. Ya sekarang gitu, karena dulu hampir semua belinya bahan. Oh awalnya Om mah belinya bahan? Belinya semua nggak bahan. sembarang jadi gitu ya Om ya? Jarang yang beli udah jadi, jarang. Kebanyakan belinya bahan lah. Karena kalau bahan kan murah. Iya betul. Tapi nyari spare partnya kan juga. Iya itu dia yang saya bilang. Iya. Akhirnya kalau kita mau bangun, pertama saya pikirin bangunnya nggak terlalu mahal yang mana. Kemudian nyari aksesorisnya yang agak lengkap mana gitu. Dan otentik ya Om ya? Ya memang perlu waktu. Perlu waktu ya? Perlu dana, perlu kesabaran. Effortnya lumayan Iya. tinggi lah ya, apalagi Jadi beda memang mobil sekarang. Relatif saya ngebangun mobilnya lama Lama ya? karena ya menyesuaikan dengan dana gitu. I see. Iya. Tapi keren sih, sekarang hasilnya luar biasa dan itu waktunya beberapa dekade ya Om ya buat Ya ngumpulnya. panjang lah. Panjang ya. Tapi kalau yang 5 tahun belakang ini mobil apa aja Om yang biasa di 5 tahun belakang ini saya udah jarang beli mobil sih, karena pertama udah mahal mobil. Iya, udah mulai tahu lah ya. Kita waktu itu 2 tahun lebih kena pandemi ya, babak belur. Iya. Jadi ya 5 tahun ini relatif nggak ngapa-ngapain, cuman kecil-kecil lah, betul-betulin gitu. Oh, jadi lebih fokusnya ke restore ya Om. Restore. Tapi kalau boleh tahu nih Om, kan pasti itu orang kan pecinta otomotif sering kesini tuh. Ya, Lihat pasti kan ada, temen-temen ada unit yang looks-nya ini pernah ini nggak Om? Maksudnya maaf nih, dipengenin lah ibaratnya. Oh ya, Sering sering ya? lah. Apa bedanya saya ke tempat orang gitu. Iya, wah cakep nih. Iya. Tapi memang basicnya Om ini nggak diperjualbelikan dong, memang buat Memang saya sementara kan memang koleksi aja. koleksi ya. Koleksi ya hiburan lah di hari tua saya gitu kan. Keren. Artinya ada aktivitas hari-hari di sini ya, ini mobil dan meminimalis perawatan supaya nggak terlalu banyak biaya. Iya. Karena maintenance ini nggak Ya, butuh karena cuma effort doang nih guys. Sekarang kita ngerapin mobil tua tuh lumayan mahal.
Iya betul. Kemudian lumayan ada kesulitan di tukang las, tukang bentuk. Iya, dan itu kan masing-masing titiknya itu harus sendiri-sendiri spesialisnya Om ya. Iya. Kita nyoba satu bangun mobil aja itu butuh waktu effort Ya. yang lumayan. Ini bisa sampai berapa Om kalau boleh tahu total di sini? Ini total mungkin 100 lebih lah, 150-an. Wow. Dan itu mayoritas antik semua loh guys. Ya memang saya berusaha mobilnya nggak ke arah yang baru. Iya, Karena kalau arah yang baru saya juga nggak suka. iya. Kedua ya mahal kan gitu. Betul, setuju. Jadi kenapa? Karena mobil yang lama hidupin mesinnya gampang. Iya. Masih banyak teknis Iya, konvensionalnya ya. kalau mobil baru Modulnya. modulnya kecil tapi mahal. Iya. Kalau mobil tua yang kayak gini-gini saya diemin aja, toto udah 2 tahun pengen hidupin ya paling isi bensin, oli, aki apa udah hidup gitu kan. Wow. Iya. Tapi aku nggak bayangin Om, manasin mobilnya tuh Om. 150 apakah tiap hari atau enggak ya? Enggak dipanasin. Nggak dipanasin ya? Yang mau dipakai aja. Oh Nggak iya. Berarti dipakai. semua bisa dipakai nih Om. Sepertiga lah. Sepertiga ya. Dari Udah semua, keren sih. sepertiga lah yang bisa hidup. Kalau yang lain mungkin masih belum. Keren sih. Banyak pengalaman nih ngobrol sama Om Yos nih. Om, ngomong-ngomong kalau Sarah nih Om kan pegiat otomotif sudah puluhan tahun ya. Kira-kira kalau pemain-pemain baru nih yang baru nyimpen ya arah mobil lama, tua, pesennya apa sih Om? Ya intinya pertama ya sabar. Sabar. Ya kedua berusaha pelan-pelan minimal mesinnya dihidupin supaya nggak macet gitu. Gak jadi cuma pajangan lah ya Om ya. Ya mesinnya minimal dihidupin dulu. Kemudian kalau memang nggak pernah dipakai ya mungkin digantung pakai jack stand. Oh, pakai jack stand itu lebih awet ya Om itu. Supaya orang bisa panasin, bisa dimasukin gigi, bisa jalan kan dia tetap nggak jalan. Betul. mobilnya. Jadi transmisinya itu Ya, bergerak ya, nggak kedua, aus ya. Bannya juga kan jadi nggak rusak ya kalau nggak ada beban. Ya kalau udah ada waktu baru pelan-pelan bodinya di repair, dilengkapi. Interiornya. Itu punya kepuasan sendiri. Iya, apalagi sudah jadi dari sebelumnya kasarannya misalkan rongsok tuh jadi jadi perfect. kan ada apa ya itu kan Sesuatu kepuasan yang nggak bisa dibeli tersendiri. sih memang sih. Itu experience Iya, self lah jadi itu- masing-masing itu orang. sesuatu yang membanggakan Ih, keren banget. dan Jadi usahakan kalau nggak kepepet ya jangan dijual lah. ya apalagi kita kan beli kan Karena, cari bangunnya nggak mudah ya Om ya. sayang kalau mobil-mobil tua itu sekarang kita jual kita susah dapat lagi. Iya. Uang ada belum tentu, unitnya tentu. ada. Dan Nanti unit ada belum tentu spare partnya ada. iya, belum lagi nanti mahal kita udah nggak bisa beli. Iya, udah gigi cari banyak sih kejadian gitu teman-teman kalau ngobrol. Cuman memang kendalanya tuh mobil tua kalau yang Amerikan kan bodinya besar-besar. Artinya kadang-kadang teman-teman tuh ada kendala di tempat. Karena mobil harian, misal di rumah kamu ada 3, ada istri. Oh betul, anak, garasinya sekolah, ya. Kamu kerja 3 minimal buat operasional. Betul buat kaki. Ini aja udah perlu garasi atau ada 4. Kemudian miara mobil tua, artinya nih mobil mesti ada 5. Iya. Artinya ya memang jadi problem di tempat biasanya. Ya biasanya ya kalau orang-orang baru main ya. Mungkin kalau khususnya di Jakarta ya bisa cari tempat, sewa garasi rame-rame mungkin. Oh iya, konsorsium ini bagus juga ya Om ya. Lebih Supaya memungkinkan. mobil tuanya bisa ngumpul semua sehingga bagus juga kan. Betul. Karena kalau di rumah dulu ada teman saya punya problem, mobilnya ditaruh di dalam, mobil hariannya ditaruh di luar, sehingga pada saat dia pulang kerja nggak bisa masuk, hujan di luar kehujanan mau masuk ke rumahnya. Sehingga lama-lama ya biasanya suka cekcok deh tuh sama keluarga, Waduh. sama anak gitu kan, gara-gara mobil yang jelek di dalam nggak makan tempat. Mobil yang bagus malah di luar, mobil buat kakinya ya.
Problemnya di situ ya Om ya. Kendala hujan, pulang nggak bisa masuk karena di mobil. Jadi Om, terakhir Om, esensi buat Om sendiri itu tentang mobil klasik itu apa sih Om? Esensinya tuh. Jadi Kenapa Om ya, sampai utun banget, ulet buat sampai Sebetulnya ratusan loh? bukan ulet, itu cuman bertahap. Bertahap, dan saya waktu itu cuman punya peluang. Ada peluang waktu itu, masih ada kesempatan bisa dapat. Kalau sekarang kan kita mau beli susah. Kalau dulu mau beli gampang dan harganya juga Lu murah berarti Om ya harganya? murah. Itu di tahun berapa Om? Range tahun berapa? Saya kan dari 96. Mulai ngumpulin ya? Sampai 2000-an juga masih murah, 2005, 2006 mobil masih murah. Jadi lepas. Jadi mobil tua mahal mungkin 5-8 tahun Terakhir inilah kalau iya, saya amatin. Kalau sebelumnya sih relatif masih nggak terlalu mahal. Ya, minimal 10 tahun yang lalu tuh masih oke. Iya. Jadi mobil tua dikatakan tua itu lebih dari berapa tahun sih? 10 kah, Sebetulnya 20 sih kah? kalau kita berpatokan sama komunitas mobil kuno di PPNKI, dia minus 40 tahun. Itu masuk ke mobil tua, klasik. Ya, mobil kuno lah ya. Kuno. Jadi minus 40 tahun dari tahun sekarang nih 2023 minus 40, jadi tahun berapa tuh? 80-an, 70 akhir. 80 gitu kan? Ya 70-80. Itu masuk kategori kalau kita mau ngikutin aturan di organisasi mobil kuno. Tapi kalau saya berpatokan mobil tua itu lebih ke arah kita suka modelnya. Kalau modelnya kita suka di tahun 80-an ya itu kan juga relatif udah tua. Iya. Ya mungkin kalau udah mulai ke 90-an udah beda nih gitu kan. Oh iya betul, look-nya juga Karena beda. tahun 80-an mobil masih banyak yang dari krom-krom gitu ya. Besi ya. Iya. 90-an udah mulai berkurang. Iya. Nah, mungkin kalau saya berpatokan mobil-mobil klasik atau mobil tua itu List-listnya yang tuh. patokannya bempernya masih besi. Becak lah kalau orang Mercy pokoknya bilang dulu. itulah. Tapi kalau yang udah kemarin kan fiber, plastik ya. Iya, listnya Levendorf itu ya. Oh jadi keren banget ya. Ya paling itu dulu sih Om, kita ngobrol santai. Ya, aku sekali lagi terima kasih banyak nih, kasih. kehormatan nih boleh ngobrol sama si Om Yos nih. Ya, terima kasih udah mampir ke sini, lihat mobil kuno, mobil tua, ya mobil-mobil zaman dulu. Kalau boleh tahu nih Om, buat para yang nonton nih, teman-teman yang nonton, kalau mau kesini alamatnya di mana Om? Apa langsung ke Instagramnya aja? Ini ada bukan di tengah kota banget sih, ini agak ke pinggir, ini di Jalan Tegal Harum nomor 13, masuk wilayah Denpasar Timur. Jadi kalau mau lihat Instagramnya bisa di Kebon Vintage. Jadi teman-teman jangan lupa klik Instagram kalian di Kebon Vintage Cars. YouTube-nya ada Om? YouTube-nya belum punya. Wah, nanti soon lah ya. Instagramnya kalian pantengin tuh udah banyak banget followernya ya. Jadi paling itu dulu guys, kepentingan konten kali ini adalah mengedukasi teman-teman seperti biasa. Semoga bermanfaat, dan kalau yang tertarik mau merapat langsung buka Instagramnya. Oke, terima kasih Om Yos sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu, berkah berlimpah. Ya, thank you Om. God bless.